Pernah Mm-mm. kayak tahun kemarin kan juga ikut Indonesia Idol Oh. gitu. Sebenarnya aku udah dapat undangan sih kemarin itu, undangan jalur lewat video kan gitu. Cuman ya memang kebetulan gak rezeki gitu ya, gak masuk, terus ikutlah yang audisi. Tapi kan nggak mungkin dong cuman fee itu ya kan. Pasti ada entah tamu, entah siapa pengunjung ya kan yang Iya. mungkin menyawer. Iya. Biasanya mungkin paling sedikit per hari itu berapa dan paling banyak pernah dapat berapa? Kita agak sedikit ini deh guys. Kan penyanyi ya. Ya. Dan banyak pastinya ketemu orang-orang yang seperti itu. Orang-orang berduit lah gitu. Berduit. Ada nggak orang-orang yang kayak menawarnya lebih dari nyanyi? Apa contohnya? Apa ya? Oh, oke. Ya itulah, Oke, gitu. tahu Tahu nih, kan tahu. ya harusnya. Pernah kayak ditawarin berapa gitu, ada nggak? Ada pasti. Ada cowok ya. Cowok ya. Cowok ya. Ada cowok yang sedang sangat mabuk sekali. Mungkin bawa lagi sakne mungkin lah. Astagfirullahaladzim. Iya. Jadi sebelum mabuk sih juga orang memang rada-rada centil gitu ya, rada-rada centil. Cuman kita profesional aja gitu, tiba-tiba mabuk. Terus ya tak segampang itu ku mencari penggantimu. Tak segampang itu ku menemukan sosok seperti dirimu. Cinta, kau tahu betapa besar cinta yang ku tanamkan padamu. Mengapa kau memilih untuk berpisah? Bagus sekali teman-teman. Seperti yang kalian dengar tadi ya kan. Ini agak beda openingnya, kita langsung masuk kepada intinya ya. Kepada intinya seperti yang kalian dengar tadi. Kita kedatangan tamu yang super spesial ya, dan sulit sekali jadwalnya ini. Itu seorang penyanyi yang dimana kayaknya kalian bakalan tahu deh gitu loh. Kalau mungkin kita kulik-kulik, oh ternyata ini gitu. Itu adalah Kak Musda ya. Iya. Nama kepanjangannya siapa Kak? Madinatul Musdalifah. Musdalifah. Aku manggilnya gimana nih? Yang mana nih? Apa? Soalnya Medina. nama IG-nya Madina. Boleh Medina aja nggak apa-apa. Oke, Medina. Oke deh. Iya. Kak Medina, mungkin kita bahas tentang nyanyian dulu deh ya. Boleh. Karena tadi awalnya sudah bernyanyi. Opening nyanyi ya, betul. Nah, Kak Medina ini sebenarnya memang suka menyanyi atau mungkin kayak aku karena punya suara bagus jadi ya udah deh gitu, aku nyanyi aja deh gitu, atau memang menyukai menyanyi? Oke, jadi aku itu nyanyinya mulai kecil. Sebenarnya keturunan juga sih, karena bapak juga sering nyanyi kan, suka nyanyi. Aku jadinya juga suka nyanyi karena dari kecil suka bapak nyanyi-nyanyi gitu pagi-pagi. Oh, pagi-pagi. Pagi-pagi, pasti pagi-pagi. Jadi dari situ suka nyanyi-nyanyi, terus dari kecil juga suka ikut lomba. Oh, lomba apa aja? Maksudnya kayak di mana? Oh, lombanya tuh ya dari SD suka nyanyi, lombanya lomba tiap tiap SD aja gitu lombanya. Terus juga seiring berjalannya waktu aku juga ikut paduan suara, terus ikut kayak lomba-lomba tingkat yang lebih tinggi lagi gitu. Oke. Nah, kan lomba tuh ya kan. Nah, itu emang Kak Madinanya yang kayak mau ikut ini deh, manggil orang tua apa? Abah, ayah, abah. Nah, kayak misalnya abah ulun hendak ini deh ikut lomba ini, atau misalnya abah yang Dina ada lomba, ayo nak umpat gitu. Abah sih awalnya, memang abah dulu kayak gitu. Nah, karena dulu kan masih malu-malu juga kan gitu. Jadi dari abah dulu sering ngikutin, gak bilang-bilang sih, langsung aja kayak nyanyi gitu. Kadang latihan di rumah lagi kecil itu nyanyi aja, terus tiba-tiba aja diikutin lomba.
Makin seiringnya berjalannya waktu di SD juga kayak gitu. Guru-guru sih yang rata-rata pengen langsung mau lombain gitu. Pertama kali dapat juara berapa dan di mana lombanya apa? Pertama kali SD sih. Bukan, TK malah. Wow, TK. dari TK berarti. TK itu juara 1 waktu ada acara Polres gitu, terus nyanyi lomba 17 Agustus kalau nggak salah. Iya. Nyanyi apa dulu? Dulu lagi anak-anak ya, lagu anak-anak ya. Lagu anak-anak sih. Lagu anak-anak ya. Anak-anak sih. Nah, terus setelah itu ya kan ikut lomba-lomba lagi. Itu biasanya lomba apa aja atau mungkin musik apa? Adakah musik tertentu atau mungkin fokusnya ke musik yang pop aja atau mungkin daerah aja gitu? Random kadang-kadang Kak. Random, jadi kadang aku juga ikut lomba vokal grup, paduan suara, terus juga apalagi ya vokal solo gitu. Iya. Jadi random ya? banget. Tapi yang paling mungkin disuka nyanyi. Kalau untuk sekarang ya mungkin vokal solo ya. Lebih kayak nyanyi-nyanyi yang agak balat-balat, yang solois lah kayak gitu. Agak solois. Nah, selain tadi kan dorongan dari abah gitu kan, bernyanyi-nyanyi ria, ada nggak kayak misalnya kayaknya aku mau deh kayak artis misalnya. Waktu dulu kan pasti anak-anak lebih ke kalonya nggak ada yang dilihat tuh malah jadi kayak nggak mau gitu. Ada nggak? Ada, pastinya ada dong. Ada, pengen jadi artis gitu, pengen masuk TV, kayak gitu sih dulunya. Memang kayak gitu aja. Oke. Nah, terus pernah nggak kayak kan tadi ikut lomba, pernah nggak kayak misalnya ikut gimana nih kayak misal adu bakat kayak apa sih itu pencarian bakat gitu loh, ajang pencarian bakat atau mungkin mau ikut atau pernah ikut? Pernah nggak? Pernah. Kayak tahun kemarin kan juga ikut Indonesia Idol gitu. Sebenarnya aku udah dapat undangan sih kemarin itu, undangan jalur lewat video kan gitu. Cuman ya memang kebetulan gak rezeki gitu ya, gak masuk. Terus ikutlah yang audisi. Ternyata audisinya juga gak masuk karena kukira expectku gak, wah ternyata di luarnya bagus-bagus ternyata gitu. Kayaknya masih kurang, mungkin dicoba lagi deh tahun depan gitu. Jadi ada berniat mau nyoba lagi? Ada terus. Pasti ada karena juga masih muda gitu. Iya sih. Jadi ya nyoba aja terus sampai masuk. Terus tadi kan ikut lomba pertama kali itu juara pas TK guys. Kalau pertama kali manggung yang bener-bener apa ya, dapat fee gitu kan, dapat uang yang tidak lomba gitu kan, memang bekerja itu kapan? Kalau dari bekerja yang udah apa ya, udah langsung ke panggung, mungkin awal tahun 2023 ya. Aku jadi pertama kali itu sebenarnya aku dari kafe dulu kan Kak. Dari kafe dulu kan, ikut teman-teman akustikan gitu di kafe. Dibayar cuma 100.000 gitu. Terus tiba-tiba aja dapat calling dari teman vokalis juga. Dia itu ada apa ya, kayak ada kendala gitu kan, mau event, jadi minta gantiin lah sama aku. Itu pas malam event tahun baru gitu, aku nyanyilah di Caviar, Caviar Banjarmasin tuh, tempat THM kan kakak. Nah aku nggak tahu tuh gimana main di THM tuh kayak gimana sih, emang kayak aku nyanyi di kafe atau kayak gimana. Ternyata sangat jauh, beda banget. Bedanya tuh kayak gimana ya, kita perform ya, kita ngibur orang gitu, kita nyanyi kita ngibur orang, jadi nggak harus melulu kayak lihat teks terus nyanyinya gitu. Kita pokoknya perform real, murni, pokoknya ngibur orang gitu. Kadang flooring ke bawah juga kan, nawarin tamu kalau pengen request atau nyanyi. Terus juga beda, pokoknya bedanya itu
Kalau misal nyanyi di kafe itu kan ya kita nyanyi aja, fokus kita kayak gitu-gitu aja kan gitu. Kalau di situ ya kita juga harus internalnya harus jalan. Kita ngomong sama teman kita, frontline kita kan ngomong biar dapat chemistry kalau tiap nyanyi. Oke, lebih berinteraksi sama Lebih orang berinteraksi gitu. itu yang pasti. Nah, tadi kan fee-nya udah tersebut ya 100.000 ya. Itu ya kalau di kafe. Oh, yang kalau di kafe. Tapi kan nggak mungkin dong cuman fee itu ya kan. Pasti ada entah tamu, entah siapa pengunjung ya kan yang mungkin menyawer. Biasanya mungkin paling sedikit per hari itu berapa dan paling banyak pernah dapat berapa? Itu yang di mana? Di kafe dulu deh. Di kafe dulu. Kalau di kafe itu random sih, random. Kadang-kadang nggak pakai saweran juga nggak apa-apa. Kadang-kadang juga ada. Ya 50, 100 gitu per orang. Kayak gitu sih, tergantung tamunya. Kalau datangnya royal ya royal. Kalau yang di caviar tadi? Kalau aku kerja di caviar itu ini karena tempatnya juga lumayan ya, maksudnya untuk orang-orang yang berduit gitu. Ya kadang-kadang kalau ada yang pengen nyanyi atau pengen request ya lumayan, kadang-kadang paling banyak sih ya ada lah 1 juta gitu, 1 juta. Itu sekali 1 orang yang nyawer? Bisa jadi. Wow. Bisa jadi. Kadang juga ada kan kayak misal kayak cucu Wajisa bisa kayak gitu. Aduh. Atau abang Lord Boy bisa. Tuh orang-orang beruang itu kadang-kadang pas nyawer terus. Kita agak sedikit ini deh guys. Kan penyanyi ya. Dan banyak pastinya ketemu orang-orang yang seperti itu. Orang-orang berduit lah. Berduit. Gitu. Ada nggak orang-orang yang kayak menawarnya lebih dari nyanyi? Apa contohnya? Apa ya? Oh, oke. Ya itulah. Oke, gitu. Tahu nih, kan tahu. Ya harusnya. Pasti ada dong. Pasti ada. Cuman karena kita niat dari awal kan memang kerja kan. Aku juga awal itu nggak bisa minum gitu. Memang ya pure nyanyi kerja. Pure nyanyi gitu lah ya. namanya juga nggak sengaja backupin orang gitu, tiba-tiba aja langsung blek langsung disuruh nyanyi di situ gitu ya. Pastinya kalau di tempat-tempat gitu pasti ada dong. Pasti ada yang lewat calling, ada yang lewat langsung ngomong gitu. Pernah kayak ditawarin berapa gitu, ada nggak? Ada pasti. Berapa kalau boleh ya tahu? Kadang-kadang enggak, terserah mbaknya aja katanya kayak gitu sih. Waduh. kayak ngomong-ngomong kayak mbak berapa gitu, bisa nggak nemenin saya gini gitu. Lu kan aku bilang aja ya aku cuma nyanyi doang gitu, cuma nyanyi doang dan ya cari aja klien gitu kan, ngapain ke aku. Iya ya, cuma nyanyi doang gitu. Ya kayak gitu. Namanya juga di tempat kayak gitu pasti banyak kayak gitu. Nah, seperti yang aku bilang di awal tadi bahwa Kak Madine ini super sibuk karena bilang ke aku gini, Kak, aku tuh nggak bisa kalau malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu gitu. Iya. Nah, itu tuh udah kayak misalnya kayak kontrak emang setiap malam itu di sini atau mungkin kayak job-job yang sudah ada gitu. Ya udah ada lah beberapa udah dapat job desk yang memang nyata di situ gitu ya. Malam ini nyata di situ gitu. Kalau boleh tahu di mana aja? Kalaunya malam Kamis, malam Minggu itu aku di G5. Terus kalaunya malam Jumat aku di Kimol. Oke, tuh guys, catat guys Kimol, supaya guys. ketemu. Terus kalau malam Rabu aku di Caviar. Kalau malam Sabtu, malam Senin, malam Selasa itu freelance, kadang-kadang backup orang, bisa di mana-mana sih, ya di tempat-tempat THM gitu. Kalau kosong ya makanya nih kalau bisa di jam kos gitu. Jadinya kayak wow, padat sekali gitu loh. Jadi kayak berarti ini gimana caranya? Kan suara ya. Dan kayak berturut-turut, sedangkan kayaknya kalau aku sendiri saja mempodcast ini 3 hari aja berturut-turut itu sudah aduh gitu. Nah, gimana caranya, mungkin tips and trick untuk supaya tidak menjaga suara? Yang pastinya kalau sudah terbiasa setiap hari keluarnya ya Kak ya, sebenarnya udah terbiasa gitu, jadi enggak yang
paru-paru kayak gimana gitu masih kau bisa terkontrol. Cuman ada beberapa lah kalanya memang lagi misal flu atau radang, ya itu cepat-cepat aja kayak minum obat. Lumayan sih obatnya gitu. Langsung yang iya, yang paten-patennya pasti langsung obatnya itu. Jadi kayak di minum obat bau tidur besoknya udah ada suara lagi. Waduh, dan kejar tayang sekali teman-teman. Sangat lumayan. Dalam seminggu cuma 2 hari berarti ya yang ibaratnya yang free, bisa yang masih iya. Wah, capek sekali kayaknya. Capek ya. sekali. Dan biasanya dari jam berapa sampai jam berapa kalau nya perform itu malam-malam? Kalau perform, kalaunya buat reguler kayak seperti aku kerja sekarang ya 3 jam lah kakak ya, 3 jam mungkin. Itu kalau reguler, tapi kalau kayak event, wedding misal tuh kayak kita weddingan aja sih dari jam 9 sampai jam 2 misalkan, event-eventnya juga 4 jaman lah. Iya. Kalaunya mungkin apa ya, ini kan berarti 2 tahunan ya udah bernyanyi yang benar-benar menjadi apa ya karirnya seorang Kak Madina atau Medina ini. Nah mungkin ini sih aku mau nanya tentang paling suka diajak nyanyi itu di mana, entah di wedding kah atau di cafe tadi kah atau di mana paling suka? Paling suka ya? Ya kalau rata-rata kalau penyanyi kayak aku ya sukanya event sih. Karena sedari fee-nya juga gede kan, sama waktunya nggak terlalu lama. Kalau kita reguler kerja ya kita kayak kerja aja. Iya. Nah terus juga kan tadi dari TK ya kan? Dari TK bernyanyi-nyanyi, apakah sudah mempunyai lagu, kayak sudah punya lagu yang ini nih kayaknya ya ini lagunya si Medina nih gitu. Udah nggak? Belum sih, tapi doain ya gitu. Soalnya cuman sudah ada rencana gitu, sudah ada ngomong sama temenku yang pengen bikin lagu gitu. Cuman kalau untuk sekarang masih belum. Tapi ada beberapa musisi yang memang bikin lagu, misal jingle atau lagu-lagu tertentu yang memang vokal yang isinya aku gitu. Terus juga ada punya lagu ngisiin lagu orang gitu buat lagu dia gitu ya, kayak gitu sih. Cuman ada sih satu gitu. Ada namanya Banjarbaru Juara. Nah, tuh guys. Kayaknya semua orang ya orang Kalsel lah ibaratnya. Kayaknya pernah dengar deh. Iya. Karena selalu kalaunya apalagi tentang Banjarbaru kayaknya lagu itu semua deh. Iya, betul dong. Iya kan. Nah, terus ada nggak kayak misalnya tertarik nih gitu loh, mau bikin yang itu tadi kan sudah mau ya, sudah mau. Itu genrenya apa tertariknya? Kalau dari denger teman-teman sih aku cocoknya lebih kayak ke solois lagu balat-balat gitu. Kayak lagu ya solois gitu, kayak contoh kayak Mahalini, kayak lagu-lagu kayak gitu. Lebih ke sana emosional gitu ya. Harus Tapi untuk di diri kakak sendiri itu gimana? Memang suka seperti itu atau yang gimana? Suka. Memang suka kayak gitu. Lagu-lagu kayak sedih-sedih. Yang galau-galau yang bikin orang overthinking tiap malam mendengarkan suaranya Kak Medina nanti. Oke. Nah terus untuk ini kan berarti apa ya? Mau ini. Kalaunya kayak misalnya pertemanan tadi kan teman-teman menyarankannya ini gitu. Nah kalau Kak Medina sendiri kayak apa ya? Lebih ke mendengarkan teman atau mungkin kayak aku maunya seperti ini sudah ada plan sendiri nggak untuk nyanyi ini? Kalau plan itu pasti kita punya ya masing-masing gitu, sudah ada planning masing-masing. Cuman selain daripada kita mikir pendapat sendiri, kita juga butuh pendapat orang lain kan. Namanya juga kita di entertain, kita menghibur orang, orang yang terhibur, orang yang mendengar namanya. Jadi kita sesuaikan aja. Nah, kan tadi dari TK sudah bernyanyi ya loh guys.
habis itu ternyata di 2 tahunan ini yang bujur-bujur berkarir untuk menjadi penyanyi. Nah itu tuh juga itu tuh dorongan dari selain Abah tadi ya lo. Apakah kawan-kawan juga nih apa Medini Ikem tuh bagus banget suaranya kayak tuh. Nah Ikem kasih penyanyi lawan aku kan tadi ditawari ya lo. Nah itu tuh memang kayak piannya kan yang kayak apa nih ngarannya aku mencoba igin atau dasar yang bujur kasih nah Ikem coba ini gitu. Kalau di kafe itu memang akunya sih memang mau nyoba di kafe. Tapi kalau untuk di standar THM itu kan namanya di THM ya ada negatif ada sisi positifnya. Pertama kali aku nyanyi di THM sebenarnya bingung sih izin ke orang tuanya kayak gimana gitu. Namanya juga kerja di situ pasti yang dihibur kan kadang-kadang orangnya juga minum gitu. Jadi ya pertama kali itu ya kita Bismillah aja dulu bilang sama mama dulu bilang awal kayak gini. Sebenarnya takut sih, cuman nggak apa-apa lah dicoba aja gitu. Backup lah pertama kali gitu. Ya memang kaget aja memang dengan suasana yang seperti itu. Aku tidak pernah melihat seperti itu gitu. Memang juga nggak pernah naik kayak gitu kan. Jadi pas lihat orang ya awalnya memang kaget gitu. Cuman kita menyesuaikan namanya kerja ya. Mau minum apa enggak ya kita menyesuaikan aja gitu. Tapi nah kan itu tadi ada sisi positif dan negatifnya lo. Pernah ada pas di situ ya lo ada tiba-tiba orang pindah aneh aja nih aneh bener nih ya. Aneh bener nih entah orangnya emang kijil oh ya lah kijil atau bawaan atau misalnya tiba-tiba mengerukut kayak itu nah ya lo kayak kenapa misalnya tiba-tiba misalnya melihati cetan kah tadi ya lo ada misalnya laki orang kah misalnya nih lo apa membawa apa kayak itu ada pernah dapat kayak itu banyak sekali. Pengalaman yang paling tidak terlupakan apa pengalamannya ya? Ada cowok ya. Ada cowok yang sedang sangat mabuk sekali. Mungkin bawa lagi sakne mungkin lah. Astagfirullahaladzim. Jadi sebelum mabuk sih juga orang memang rada-rada centil gitu ya, rada-rada centil. Cuman kita profesional aja gitu. Tiba-tiba mabuk, terus ya nanya aja sih, abis ini mau kemana Medina gitu, mau kemana Medina, mau ikut aku enggak gitu. Ya aku bilang kan aku kan juga PP kan dari Banjarmasin ke Banjarbaru gitu, aku bilang aku PP mas, aku pulang gitu, ikut aku aja gitu. Ya ujung-ujungnya ya ditanya aja gitu, di sini aku bayar kamu tapi temenin aku ya gitu. Tapi ikut nggak? Enggak. Enggak dong. Ikut. Enggak. Oke. Tapi pernah nggak ikut? Enggak, memang ya pulang pure murni kan pagi juga kuliah kakak. Betul sih. Oke. Nah berarti pernah dong. Tapi kalau yang ini dilabrak-labrak orang gitu pernah nggak? Kalau dilabrak kayaknya enggak deh. Oke. Karena mungkin ya emang nggak pernah. Lebih ada beberapa teman yang kena gitu. Yang teman sih. Karena memang juga ada yang mau diajak, ada yang enggak gitu. Cuman kalau aku sih selama aku menjalankan kerja di sana enggak pernah. Oke. Tapi misalnya pas bekerja nih sama-sama bekerja ada nggak kayak kejadian apa gitu misalnya teman gitu yang mengharuskan kayaknya kita stop dulu deh ini. Kita ini misalnya kayak jadinya buat kericuhan gitu. Ada nggak di dalam situ? Stop perform misalnya kayak gitu. Mungkin kalau udah perform gitu ya ya kita profesional aja sih kak. Kadang-kadang yang udah banyak ngomong-ngomong yang ngelantur kayak gitu pas udah kami perform band. Jadi kami pas udah selesai kan musik DJ kan gitu ya, adalah teman-teman yang minum, ada yang pulang gitu. Nah kalau yang bertahan di tempat itu ya selepas nyanyi ya mungkin banyak sih kejadian-kejadian yang tidak saya ketahui ya. Ya gitu-gitu lah maksudnya. Oke, berarti band ya? Band. Bandnya apa kalau boleh tahu?
teman-teman? Ya, band kesayangan aku Roster sama The Soul Vibes. Nah, itu kalau kerja di Banjarmasin ya. Tapi aku juga punya band, namanya One Secret. Gitu. Itu band bikinan sendiri sih. Tapi belum ada lagunya guys, tapi didoain ya biar cepet. Oke. Nah, lebih suka ini tadi kayak sama bandnya atau manggung sendiri? Aku kalau manggung sendiri itu mungkin karena aku masih belum punya single ya. Jadi memang belum ada aja dapat panggung buat aku sendiri gitu kan. Cuman kalau untuk perform band ya enak band lah, pastinya iya enak sih. band. Ya kan anak band banget gitu. Anak band banget ya guys. Oke. Nah, balik lagi ke yang dunia-duniaan itu. Dunia-duniaan itu ya. Oke. Nah, tadi kan berarti ya memang bisa terkontrol ya, alhamdulillahnya ya. Alhamdulillah. Selama Kak Medina di sana. Betul. Tapi ada nggak kayak misalnya mikir aku salah nggak sih di sini gitu? Ada nggak? Pernah nggak? Salah di tempat kerja itu maksudnya ya? Kayaknya enggak deh. Enggak. Soalnya yang pertama kan juga hobi. Dimanapun kita menyanyi, di tempat manapun, mungkin atau sejelek apapun tempat kerja kita atau tempat kita nyanyi, kalaunya kita ngejalaninnya ya benar-benar gitu, cari uang kan gitu. Nah, cari uang, cari yang halal, yang penting terserah mau suasananya bawaannya kayak gini, nggak terlalu itu sih, apa sih namanya, sebenarnya tergantung kitanya sih. Gitu. Oke, jadi ya intinya profesional ya, aja. Profesional ya kan? aja gitu, kerja ya dapat duit juga pulang gitu. Oke. Sepasrah itu ya teman-teman. Sepasrah itu. Meskipun tadi sempat khawatir tentang yang izin orang tua ya kan, tapi alhamdulillah sekarang mau nggak mau, nggak mau. Oke, tapi jadinya didukung aja nih sekarang. Didukung aja karena memang orang tua pisah kan gitu. Jadi mungkin kalau nggak pisah mungkin kayaknya nggak diizinin juga deh ke THM, cuman karena mungkin pisah, aku juga harus bayar kuliah kan. Jadi mau nggak mau ya harus ya betajun aja sudah kayak itu namanya. Betajun aja sudah. Kalau kayak itu kan kita kada tahu kembangan kita sampai mana. Betul gitu. Sekali. Nah, terus balik deh ke tadi kan dari TK sampai sekarang. Nah, TK-nya di mana kalau boleh tahu? TK-nya Raudatul Jannah. SD. SDN Tanjung Rai Madarat. SMP. Gitu semuanya ya. MTS and Model Matapura, tapi sekarang MTS 6 Banjar. Oke. Terus SMA-nya? SMA-nya di SMA 2 Matapura. Oke. Yang mungkin kita indikan dulu deh. Dari semua itu, hal yang paling seru menurut Kak Medina di mana? Seru ya? Seru ya? Seru, yang paling seru. Paling seru sih, kalau paling seru di SMA ya. Oh, di SMA. Apa serunya? Entah gurunya kah? Pelajarannya kah? Atau mungkin teman-temannya kah? Lebih ya semuanya sih. Semuanya kayak kalau di SMA itu mungkin karena kita udah bisa dewasa ya berpikir gitu, udah maksudnya bisa mengembangkan bakat sendiri gitu, lebih luas lah gitu. Dan kalau di SMA itu ya circle-nya sih. Jadi pakai circle nih. Circle-nya itu waktu SMA itu positive vibes. Kalau di SMA gitu. Dan sampai sekarang sih kuliah juga positive vibes orangnya. Ngomong-ngomong SMA dan SMK itulah intinya. Jam kos nih kan kita berhubungan ya. Ini channelnya Jam Kos. Jam kos pasti tahu kan jam kos apa? Tahu ya, dong. Kan? Jam kos waktu di SMA tuh ngapain aja? Aku nggak jam kos pun juga kadang sering bolos. Bolosnya itu ya namanya OSIS ya. Oh, kamu OSIS. Jadi dispen. Padahal harusnya OSIS dispen. Cuman ya kadang-kadang juga ada lah nakalnya dikit gitu, nakal-nakal kayak misal udah ngerjain tugas-tugas gitu di OSIS tapi masih malas masuk, ya udah sekalian aja gitu. Cuman jangan ditiru guys, ini beberapa kali aja lah gitu. Tapi
apa ya? Tadi kan katanya sama circle-nya atau sendirian jam kosongnya itu bolos or something. Ya dengan teman-teman OSIS juga guys. Oh teman-teman OSIS, iya, bukan yang circle bukan, si bukan. positif ini tadi. Iya. Soalnya tadi kan awalnya circle-nya positif Iya, gitu positive kan. vibes. Tapi Soalnya di kelas isi dari circle-nya ini ya bolos tadi ya. bukan dong. Itu dari OSIS. Tapi kalau dari teman-teman kelas di kelasku itu orangnya pintar-pintar orangnya. Jadi tapi pintar-pintarnya nggak masuk OSIS. Jadi nggak mau masuk OSIS gitu. Dan kenapa Kak Medina masuk OSIS? Ya mau nyoba aja sih, mau organisasi gitu. Mumpung masih SMA gitu kan. Itu organisasi yang pertama kah? Iya. Oh, OSIS. Jadi pengen masuk OSIS gitu. Banyak sih organisasi yang diikutin di SMA itu, pramuka juga iya, OSIS juga iya. Apa juga sama paduan suara. Gitu. Iya, pastinya. Terus mungkin hal yang paling dari OSIS dulu deh. Hal yang paling mungkin Kak Medina aku mau lagi deh ke situ. Di saat apa? Paling seru mungkin di pikirannya Kak Medina. Sebenarnya bukan di situnya sih, lebih kayak kangen sekolahnya karena kemarin tuh kan ya aku cuman sekolah 1,5 tahun aja kan, gitu kopi tiba-tiba aja gitu maksudnya lagi mau ada acara HUT sekolah tiba-tiba aja di cancel gitu, nggak diizinkan. HUT sekolah pastinya Kak Medina kayak yang bernyanyi. Curi-curi sedikit jadwalnya gitu, rundownnya gitu. Kalau bisa ya masuk ya nyanyi-nyanyi aja gitu. Cuman masih SMA tuh masih malu-malu juga sih nyanyinya. Gitu. Kenapa malu-malu padahal dari TK? Malu-malu aja lah. Malu aja sih. Tapi kayak apa misalnya kawanan tadi lo kayak itu tadi misalnya ada acara apa kayak itu itu tuh Kak Medina kayak yang kayak kasih Medina ikam aja yang bernyanyi, ikam aja yang isi kayak itu, atau mungkin tapi karena paduan suara lah jadi dasar yang Kak Medina taruh kayak yang di ini siapa? Nggak harus kayak gitu sih, lebih kayak apa ya, misal kalau ada acara yang kayak tiba-tiba miskom tiba-tiba kosong ya namanya OSIS ya harus mikir lah gitu dari apa tuh kita harus kayak apa ya, kreatif lah gitu. Nah biar di panggung itu nggak kosong. Jadi tiba-tiba aja kalau memang ada memungkinkan waktu untuk gimmick sedikit ya udah naik aja, kalau mau nyanyi kalau pengen gimmick gitu. Yang penting nggak kosong lah gitu. Oke. Tapi tadi teman-teman circle yang di kelasnya itu tidak ikut OSIS. Kenapa? Jadinya kayak apa tuh, misalnya kayak kada lah, kayak misalnya Medina nih 4 OSIS kayak tuh lo kita kada. Misalnya ada lah yang merasa ya harus dikawanin gitu Medina tuh gitu. Lebih enggak, kalau SMA enggak sih. Kalau SMA memang orang-orang yang memang nggak mau ikut OSIS. Memang mereka memang suka lomba-lomba olimpiade aja gitu. Aku memang masuk kelas yang memang orang-orangnya pintar-pintar gitu. Jadi ya kita menyesuaikan aja isinya gitu. Jadi mereka nggak mau ikut OSIS ya memang karena sibuk belajar gitu. Memang fokus buat olimpiade gitu, bukan buat yang kayak OSIS ngurusin sekolah, bukan. Tapi apa ya, karena berarti apa ya, di dalam kelas Kak Medina sendiri tuh cuman Kak Medinanya kah atau beberapa orang juga ada yang OSIS? Ada beberapa orang, cuman paling sedikit minim ya memang di kelasku gitu. Ada lah kayak misalnya sempat kayak minder kah, atau kayak aduh kayak itu aku di sini cuman beberapa orang aja, atau kayak apa kayak itu Enggak sih, kan ikut OSIS ya masing-masing gitu. Enggak ngikutin harus kan mau isi, malah betunjulan malahan rejin kayak gitu. Jadi ya siapa yang mau aja gitu. Jadi alhamdulillah nih Medina akun gitu lah. Iya, kayak gitu kayak itu malahnya. Malah betunjuk-tunjulan lebih kayak itu. Nah, terus ini kan tadi berarti di SMA ya. Punya di MTS. Aduh, di MTS lah. MTS, ada MTS kayak apa yuk? Kisah serunya dulu deh. Serunya sedikit sih, Mbah. Sedikit. Amunnya serunya sedikit, berarti apanya yang banyak? Banyaknya memokinya. Kenapa? Kenapa? Apa yang
Mauk dari MTS? MTS tuh